Dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litani Amerta. Dan ya, kita semua tahu bahwasanya manusia di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri itu gak luput dari kesalahan. Ya kayaknya semua pernah melakukan kesalahan. Bahkan sejauh ini kita juga gak pernah tahu ada sosok manusia di dekat kita ataupun diri kita sendiri yang gak pernah melakukan kesalahan. Ya, kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun sedikit banyak orang yang mengakui dari kesalahan yang telah dia perbuat. Dan orang tersebut beranggapan bahwasanya aku tidak pernah melakukan kesalahan, walaupun secara formal tidak mengatakan seperti itu, tapi dari gaya bahasa, gaya tubuh berkata seperti itu. Namun di sini, di podcast ini, yang mau aku bahas tuh tentang kesalahan nggak perlu disesali. Kadang-kadang kita tuh terjebak dalam lingkaran penyesalan yang membuat kita terus-menerus memikirkan kesalahan tersebut. Karena kayak, yang aku lakukan ini tepat atau enggak, yang aku lakukan ini benar atau enggak, masih sebuah asumsi dalam suatu pilihan. Dan ketika pilihan itu kita ambil dan kita merasakan kesalahan tersebut, kayak seakan-akan kita ngerasa bahwasanya sebagian dari hidup kita itu udah hilang gitu aja, dan kesempatan-kesempatan yang selama ini kita jaga hilang. Jadi kayak nggak ada lagi kemungkinan untuk kita dapatkan hal indah tersebut. Jadi kita nggak mendapatkan juga kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik di kemudian harinya, karena pada saat itu kita udah melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkaran penyesalan. Dan kadang kita merasa tertekan oleh pandangan lingkungan bahwa kesalahan itu buruk. Kita menjadi takut akan penilaian orang lain. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan adalah bagian alami dari pertumbuhan bagi manusia itu sendiri. Karena kayak, ya seringkali kita mendengar kata-kata bahwasanya manusia itu adalah tempatnya salah gitu. Jadi dari kesalahan tersebut, gimana kita mengelolanya menjadi lebih baik, gimana kita mengelolanya di kemudian hari supaya bisa memperbaiki dari diri kita ke depannya, supaya kita meminimalisir kesalahan yang akan terjadi di berikutnya. Bukan untuk menghilangkan, kayaknya ya nggak akan hilang aja gitu. Yang namanya kesalahan juga seiring berjalannya waktu, seiring bertumbuhnya usia, kesalahan-kesalahan yang akan kita hadapi juga sesuai dengan takaran. Kita juga seringkali merasa harus sempurna dan takut akan kesalahan karena harapan akan kesempurnaan itu. Tapi percayalah, tak ada yang sempurna. Seperti yang dibilang oleh penulis John Steinbeck. Dan sekarang bahwa Anda tahu itu, jangan khawatir tentang kesalahan. Ya, jadi John Steinbeck bilang seperti itu. Jadi kayak, ya aku ulangi lah. Dia mengatakan, dan sekarang bahwa Anda tahu itu, jangan khawatir tentang kesalahan. Jadi kayak, ya kita tahu bahwasanya kita juga bukan seseorang yang sempurna. Bahkan kita kemudian hari juga akan melakukan kesalahan. Ya udahin aja gitu. Dengan tertanam di dalam diri kita untuk berubah, memperbaiki itu semua. Jadi bukan kita kayak pada saat ini melakukan kesalahan dan kita kayak, ya besok aku juga akan melakukan kesalahan, dan pada saat ini kita tidak merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, itu yang kurang tepat. Sekarang kayak, mari kita pelajari gimana kita bisa mengubah perspektif kita tentang kesalahan tersebut.
Seringkali kesalahan adalah guru terbaik kita. Saat kita belajar dari kesalahan, kita tumbuh dan berkembang seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein. Dia mengatakan seperti ini, saya tidak membuat kesalahan, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tepat. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Jadi kayak dia bilang, ya it's okay gitu. Ini bukan suatu kesalahan gitu. Ini adalah hal-hal yang nggak berhasil. Jadi dia menganggap bahwasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya itu yang dianggap sebagai pembelajaran. Jadi kayak selalu mencoba, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Ibaratnya gagalnya di sini perbaiki. Pasti menemu hal-hal yang bocor lah ibaratnya. Nah dari kebocoran tersebut tuh selalu ditambal dengan perbaikan-perbaikan yang gokil. Kesalahan itu adalah juga bagian alami dari perjalanan kita. Mereka membentuk kita menjadi orang yang kita adalah sekarang. Jadi ya dari kesalahan itu membentuk diri dan pikiran kita dan kesiapan mental kita di kesalahan di masa lalu untuk menjadi kita yang sekarang. Jadi jangan merasa buruk karena membuat kesalahan, tapi jadikan mereka sebagai bagian dari cerita hidupmu. Karena ya yang sering kita lihat, yang sering kita dengar adalah banyak orang-orang bangkit, banyak orang-orang berhasil di sekeliling kita karena dia bisa memperbaiki dan mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Kesalahan itu mendorong pertumbuhan pribadi. Jadi ketika kita berani melangkah dan melakukan kesalahan, kita memicu pertumbuhan diri. Itulah yang disebut dengan seorang psikolog yang bernama Carol. Jadi mindset pertumbuhan ini adalah sikap mental yang menekankan pada pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi ya seorang psikolog mengatakan seperti itu. Dengan adanya kesalahan kita menjadi pribadi yang terdorong untuk peka terhadap kesalahan tersebut dan kita berani melangkah untuk melakukan dari suatu pilihan. Kesalahan juga membantu kita mengatasi rasa takut dan kegagalan. Saat kita belajar menerima kesalahan sebagian dari proses, kita menjadi lebih berani dalam menghadapi tantangan. Aku jadi ingat ada suatu acara podcast. Dia sering kali gagal. Seorang pengusaha sampai kayak dia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kegagalan, dan dia bilang dari kesalahan dan kegagalan itu yang membentuk mental dia jadi lebih berani untuk mengambil suatu langkah. Ya dia udah udah kebal aja mentalnya untuk menghadapi ketakutan itu gitu. Dan pada akhirnya ya dia berjumpa dengan kesuksesan tersebut. Jadi ya sebenarnya masalah manusia itu adalah tempatnya salah, dan bagaimana cara mengelola kesalahan itu menjadi lebih baik. Banyak juga kalau misalnya kita perhatikan di keliling kita, banyak orang-orang bangkit dari kesalahan tersebut. Namun kadang kita sering terjebak dengan kesalahan yang kita buat sendiri. Seakan-akan kita nggak bisa bangkit dan segala macamnya. Tapi itu adalah proses pertumbuhan dari manusia itu sendiri untuk mempunyai dorongan dalam memperbaiki kualitas dirinya. Ketika kita membuat kesalahan, penting itu untuk mengakui dan menerima tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Itu adalah langkah pertama untuk belajar darinya dan memperbaiki. Ya seperti yang aku bilang di awal, kayaknya ketika kita bicara semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi gak semua orang mengakui dari kesalahan tersebut.
ya setidaknya kita lebih peka terhadap diri kita sendiri tentang kesalahan yang kita buat dan kita mengaku itu, sehingga kita bisa membuka diri kita selebar-lebarnya untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, sehingga mendapatkan yang kita dapatkan adalah penerimaan diri kita, entah itu bagi diri sendiri atau orang lain, dari perbaikan-perbaikan yang sedang kita lakukan. Jadi orang yang lihat pun support gitu. Ya oke lah, kita nggak harus memperdulikan tentang perasaan orang lain, tapi setidaknya kalau misalnya kita udah vibes-nya udah bagus, kayaknya itu akan berdampak ke orang lain untuk merasakan vibes dari kita. Ya kayak orang itu seneng aja melihat kita gitu. Dan seringkali mengetahui akar penyebab kesalahan itu bisa membantu kita mencegahnya terjadinya di masa depan. Jadi cobalah untuk memahami alasan dibalik kesalahan yang kita buat. Jadi ya setelah kita mengakui kesalahan tersebut, kita jadi bisa untuk mencegah hal-hal terburuk apa yang akan terjadi di masa depan ketika kita tidak mengakui kesalahan tersebut dan ketika kita tidak memperbaikinya. Jadi ada beberapa ungkapan dari tokoh terkenal seperti Oprah Winfrey tentang kutipan yang menginspirasi dari kesalahan tersebut. Dia bilang seperti ini: kesalahan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Dan Winston Churchill juga mengatakan sukses adalah kemampuan untuk melangkah dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Jadi ya untuk menuju kesuksesan kita juga akan dihadapi dengan kegagalan, dan dari kegagalan tersebut kita tidak kehilangan semangat ataupun api lah, sebut saja api semangat yang ada di diri kita itu nggak padam. Redup pasti, tapi tidak padam. Karena kalau misalnya api semangat yang tidak pernah padam itu menurutku kurang tepat. Kalau redup kayaknya iya gitu. Ya yang namanya perasaan kadang 3 hari ini semangat, besoknya down, besoknya lagi biasa aja, besoknya lagi semangat gitu. Karena kayak nggak bisa juga, kita itu harus semangat terus, harus nggak boleh down, nggak boleh redup, harus terus semangat itu. Kayaknya yang ada kita bosan dengan semangat itu sendiri, terakhir bias dan hilang gitu aja gairah untuk melakukan sesuatu. Jadi ya nikmatin aja masalah slow down, nikmati aja masalah redup-redup itu, tapi percayalah seiring berjalannya waktu kita juga akan semangat lagi. Yang penting kita nggak lupa dengan tujuan kita sih. Oke, mungkin itu aja di podcast Monolog Litani Amerta. Aku harap bagi kawan-kawan yang mendengarkan ini ketika dirundung tentang suatu kesalahan, jangan sampai terjebak di kesalahan tersebut, dan jangan sampai terjebak juga di lingkaran kesalahan yang dipenuhi penyesalan-penyesalan dalam menjalankan hari-hari berikutnya. Karena seharusnya kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik dari kesalahan yang kita buat. Oke, aku dari Litani Amerta sekian dan terima kasih. PM.